gawe kau? Dado lagi nyekel HP kona. Dado gawe. Emak nonton BTV aja, Sep. Emang bisa di HP? Bisa lah, cek ini caranya. Caranya gampang. Buka Google Play Store di HP kamu. Ketik YoTV di pencarian, lalu pilih YoTV untuk on. Setelah install, tunggu beberapa saat. Setelah terinstall, buka aplikasi YoTV-nya, ikuti petunjuk daftar. Selesai deh, nikmati siaran BETV di HP kamu, pilih channel publik dan pilih BETV. Selamat menonton. Nah, kau tahu kan caranya gimana, Sep? Oh, gampang ternyata ya. Nah, di sana segalanya. Jangan lupa nonton BTV Beken. PT Anugrah Kuba Mandiri atau dikenal dengan AKM Tour merupakan perusahaan yang bergerak di bidang tour dan travel dengan tujuan memberikan kemudahan dan pelayanan istimewa kepada para jemaah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah serta memberikan pelayanan pelanggan untuk paket pariwisata domestik dan internasional dan menjadi satu-satunya perusahaan resmi yang memiliki izin penyelenggara ibadah haji khusus di Bengkulu. Visi AKM Tour melayani pemberangkatan beribadah menuju Tanah Suci dan mengutamakan pelayanan yang memuaskan para jemaah. Keistimewaan kami dengan pelayanan optimal, tenaga yang profesional, dan bimbingan ibadah. Berbagai macam paket kami sediakan serta memberikan pelayanan yang terbaik. Siapa kita? AKM. Percayakan perjalanan ibadah umroh dan haji Anda bersama AKM Tour. Insya Allah kami amanah, insya Allah kami yang terbaik. Rindu Baitullah, pakai AKM, raih ridho ilahi Robbi. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sahabat TV. Wow, senang sekali rasanya kita kembali lagi berjumpa di acara yang sering kita tunggu-tunggu di setiap paginya, yaitu di Ngopi Ngobrol Pagi khas Bengkulu. Nah, Sahabat TV, seperti biasa pada pagi hari ini saya sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa dan ini bisa dijadikan sumber informasi, inspirasi, kemudian juga referensi bagi Sahabat TV khususnya pelajar dan mahasiswa yang sedang mencari rumah untuk menyiapkan masa studi yang sebentar lagi akan dimulai, Sahabat TV. Dan langsung aja kita ke segmen pertama di segmen obrolan hari ini. Ya, Sahabat TV, di segmen obrolan hari ini kita akan berbicara, kita akan ngobrol penuh makna tentang sebuah usaha yang kelihatannya kecil tetapi justru punya nilai yang luar biasa. Nah, temanya adalah rumah jadi rezeki, kos aman dan teratur. Dan cerita ini datang dari seseorang yang memanfaatkan rumahnya sendiri sebagai sumber penghasilan. Memang Sahabat TV bukan sebuah usaha yang besar, tetapi ini bukan kategori bisnis yang ribet juga, tapi cukup untuk dengan menyewakan kamar-kamar di rumahnya dan kemudian menjalankan sistem kos yang teratur. Mengingat banyak sekali ya kejadian-kejadian bahkan
peristiwa-peristiwa yang sering kita dengar tentang kemalingan, kemudian juga kekerasan secara seksual dan segala macamnya. Jadi memilih, ini khusus untuk pelajar dan mahasiswa yang memilih kos yang aman dan teratur itu adalah pilihan yang pertama Sarabe TV. Dan untuk membedah tema kita pada pagi hari ini, kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu bersama dengan Ibu Mary Mulyani selaku owner dari Pondokan Deklariko. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, siap berbagi informasi kepada Sarabe TV ya. Siap. Ini sekali lagi saya tekankan bagi Sarabe TV yang ingin mencari kosan, apalagi sebentar lagi masa studi di universitas akan segera dimulai ya Bu ya, untuk tahun ajaran 2025-2026. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol Ibu, boleh disapa-sapa dulu Sarabe TV di rumah dan keluarganya Bu. Selamat pagi semuanya. Iya. Ini ada titip salam buat anak, buat keluarga gitu. Buat anak semoga sehat selalu. Okay. Anak-anak kos juga semoga sehat selalu. Oh, anak-anak kosnya udah stay nonton ini ya kayaknya. Insya Allah. Oke. Nah, ini panggilannya Bu Mary apa Ayunda? Mary. Bu Mary ya, Bu Mary Mulyani selaku owner Pondokan Deklariko. Ini konsepnya keren ini Bu ya, sebuah rumah kemudian disulap menjadi sebuah kontrakan atau kos-kosan yang menjadikan penghasilan. Ini cerita awalnya seperti apa sih Bu? Nah, usahanya tuh nggak begitu ribet. Yep. Nah, terus nggak begitu banyak berisiko. Kalau cerita dari awalnya itu berawal dari perceraian saya sama suami. Oke. Nah, karena apa? Karena waktu saya cerai dari suami kan saya nggak ada kerjaan tuh, nggak ada penghasilan. Sedangkan beban yang harus kita hadapin setiap harinya ada, terutama tagihan listrik, kredit motor, angsuran bank, semuanya kan kita yang nanggung. Berawal dari situlah. Sehingga terpikir untuk mengekoskan kamar. Kebetulan kamar di rumah itu waktu itu 3. Terus? Nah, kebetulan waktu kamar itu 3 kan ya 2-nya kami sewakan untuk anak kos. Itulah berawalnya, awal mula untuk ini karena ada beban tadi. Itu kira-kira sekitar tahun berapa Bu? Sekitar tahun 2005. 2000. Udah cukup lama ya? 20 tahun lebih. Iya. Berarti memang. Umur anak saya yang kecil itu 2 tahun. Oh, oke. Anaknya ada berapa waktu itu Bu? Anak saya 4. Jadi dengan kamar yang 3, 2-nya disewakan, jadi tinggal satu kamar iya, yang satu digunakan? kamar, terpaksa sama-sama kita. Oke. 4 anak waktu itu, anak saya tua 12 tahun, anak saya nomor 2 7 tahun, anak nomor 3 tahun, dan nomor 4 2 tahun. Masih kecil-kecil. Masih kecil-kecil. Waduh, itu yang memotivasi Ibu kayak punya ide, muncul nih tiba-tiba idenya, aduh kayaknya disewakan aja gitu. Karena saya perhatikan itu dekat kampus kan, dekat kampus Unip. Loh, saya ini dekat kampus Unip, pasti anak-anak kos itu pasti mau untuk menyewakan kamar ini. Jalan kaki bisa, apalagi pakai motor kan. Berawal dari situlah terpikirkan untuk mengekoskan rumah itu. Karena letaknya yang strategis tadi ya Bu ya, karena memang kalau dia di konsepnya rumah, ini juga orang tua dari yang ngekos juga bisa memantau langsung. Ini biasa kelebihan dari kalau yang kita ngekos yang rumah ini, karena kebetulan saya juga seperti itu. Jadi sedikit tidaknya orang tua merasa lebih aman, yang memantau gitu ya. Oke. Nah, ini ternyata kisah dibalik dari Pondokan Deklariko ini. Tadi Sarabe TV ada cerita pribadi Ibu dari Ibu Mary ini tadi, memang ada suatu peristiwa ya Bu yang menuntut Ibu Mary untuk mencari memenuhi kebutuhan, kemudian kebutuhan anak dan segala macam, sehingga muncullah nih tiba-tiba dia punya letak yang strategis dekat dengan kampus, khususnya di Universitas Bengkulu. Dan ini pertama berarti menyewakan kamar dulu ya Bu. Ini dulu, posisi kamar itu di dalam rumah atau di luar? Oh, di dalam rumah. Jadi nambah keluarga juga ya? Iya, waktu itu kamar saya cuma 3. Di situ semuanya dapur harus sama-sama. Nah, dapur, ruang tamu, pokoknya semua sama-sama sama anak kos. Saya kasih ekstra untuk masak pakai alat kita semua. Oh, pada saat itu pada saat itu. Luar biasa. Jadi tahun 2005 aku baru umur
2 tahun, Bu. Masih kecil sekali Sana BTV ya. Iya. Oke, ini sebuah inspirasi dari Ibu Mary Mulyani, tapi alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan dengan usahanya luar biasa, udah 20 tahun lebih ya, kurang lebih 20 tahun Ibu Mary Mulyani bergelut dalam Pondokan Deklariko ini sendiri. Nah Bu, kalau proses awalnya tadi yang ini ya, setelah loncatan dari 5 tahun, 10 tahun, ini ada pembangunan lain nggak Bu? Ada. Oke, itu di tahun berapa Bu? Di 3 tahun setelah saya menjalankan yang 2 kamar, ada penambahan. Karena ada kontrak itu kan, hasil kontrak itu kita usahakan buatkan lagi gitu. Karena rumah itu yang kita rehab, Pertama awal ada garasi mobil. Dulu kan ada garasi mobil. Nih, gimana sih cara nih garasi mobil ini harus kita jadikan kamar gitu. Yang terbesarlah dapat uang hasil kontrak ini kita jadikan kamar lagi. Terus terbesar 3 tahun kedatang lagi. Ada lagi terbesit lagi, oh dapur kita ini luas loh. Iya. Dalam hati saya, dapur ini luas. Kok luas bener gini, gimana caranya? Jadikan kamar juga lagi. Oke, jadi per 6 tahun itu ada pembangunan terus. Itu setiap pembangunan ada berapa kamar Bu yang baru? Paling 1, 2. Satu ya, jadi enggak sekaligus kayak orang ada sekaligus bangun kosan juga. Karena kita berasal dari kecil kan, dari 1 tambah 1 tambah 1 gitu. Berangsur-angsur gitu. Oh, jadi yang awal-awal itu berarti masih dalam lingkungan rumah itu? Iya, masih dalam lingkungan, satu lokasi, tanah itu satu lokasi. Oke, luar biasa Sana BTV. Jadi ini bisa dijadikan inspirasi juga ya Sana BTV bagi rumahnya yang dekat dengan lokasi yang strategis, nggak hanya di universitas sebenarnya, di dekat-dekat kota. Kalau memang suatu usaha yang menghasilkan seperti yang digeluti oleh Bu Mary, kenapa tidak ya Bu? Menjanjikan, sangat menjanjikan sekali. Tapi memang harus sabar. Kalau kita dengar dari proses Ibu Mary sendiri, nggak langsung tiba-tiba 3 tahun kemudian langsung 30 pintu ya Sana BTV ya. Tidak mudah. 1 dulu ya Bu ya. Nah kalau sekarang udah berapa pintu Bu? Alhamdulillah 20-an. 20-an kamar. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Jadi kalau kita hitung 1 tahun itu bisa 1 kamar bisa jadi ya Bu ya? Bisa jadi. Luar biasa dari yang sebuah kamar nih, ada 2 buah kamar ya Bu ya? 2 buah kamar disulap menjadi 20 kamar, Masya Allah luar biasa sekali. Dan alhamdulillah kalau untuk sistem kosan yang 20 kamar ini lokasinya seperti apa Bu? Udah berpencar? Udah kayak bedeng-bedengan gitu. Oh udah bedengan ya? 1 bedengan 2 kamar, 1 bedengan 2 kamar. Oke, luar biasa. Jadi udah habis juga bagian yang rumah ya untuk jadi udah ada bedengannya sendiri. Tapi itu masih dalam pantauan Ibu atau dekat sama rumah? Masih pantauan saya, dekat rumah saya. Saya mah satu rumah gitu, satu lokasi gitu. Oh gitu ya, jadi bisa dipantau langsung. Iya, bisa langsung. Kayak luar biasa. Nah, kalau untuk tantangan Ibu dari 20 tahun bergelut di usaha kos-kosan ini, apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi? Tantangannya kita harus kuat, harus berani, harus tegas, dan on time. On time dalam hal apa ini? 24 jam. Anak kos kan kadang tuh keluar masuk kan gitu kan. Kadang ada aja ulah yang hal kita yang kita inginkan kan. Ya. Kita harus siap menghadapinya. Kita kasih solusi gimana gitu ya. Terutama kasih contoh sama anak kita kan. Kalau ada terjadi apa-apa gitu anak-anak kita harus on time lah 24 jam. Oh ya, jadi bagi tugas gitu ya? Iya. Kalau malam-malam yang lebih sulit itu sebenarnya malam ya Bu ya? Kalau siang kayaknya aktivitasnya juga banyak orang. Kalau malam kan kita nggak tahu ya Bu ya, hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi benar-benar harus on time yang seperti disampaikan oleh Ibu Mary ini tadi. Jadi ini kayaknya bisa dijadikan referensi juga nih bagi masyarakat atau pelajar dan mahasiswa yang sedang mencari kos-kosan. Karena memang ini dalam jangkauan Bu Mary langsung 24 jam insya Allah dipantau oleh beliau. Kalau ada hal-hal terjadi apa-apa ini bisa langsung di-chat aja karena stay 24 jam bersama dengan Ibu Mary dan anak-anaknya. Jadi anak-anaknya yang menemani berapa orang Bu? 4 orang sama saya. 4-4-nya sama Ibu semua ya. Jadi aman, berarti ada 5 orang itu bisa bagi tugas ya, luar biasa. Enggak Ibu Mary sendiri. Akhirnya kalau untuk perubahan besar dari segi fungsi dari rumah Ibu ini kan rumahnya dirombak nih Bu. Dari mulai dapur, kemudian garasi gitu ya, dirombak menjadi kamar. Ini terus rumahnya gimana tuh waktu tahun 2005 itu? Iya, rumahnya gimana? Dulu yang dapur kita sendiri gitu ya, kita yang pakai, kan tiba-tiba dapur sama-sama, ruang tamu sama-sama.
semuanya sama-sama, alat rumah tangga sama-sama gitu kan. Jadi ada tantangan sebuah ibarat kita nih harus tegas, harus gimana, satu kebersihan. Betul, Harus kita jaga. Itu kuncinya utama kan. Dan sedikit agak rewel sedikit cari ibu kos. Karena memang seorang ibu yang rewel itu tujuannya baik sama BTV di rumah. Betul sekali, karena saya merasakan juga sebenarnya punya ibu. Tujuannya itu adalah demi kebaikan kita bersama, apalagi masalah kebersihan. Wah, langsung itu ya. Jangan naruh sampah sembarangan, karena kita tinggal bersama, nggak mungkin juga ya, Bu, ya, sampah kita ambil sendiri. Nggak mungkin kita taruh sembarangan aja. Itu sebenarnya bukan untuk di kos-kosan aja, sebenarnya di mana kita tinggal atau dimanapun kita berada, kebersihan itu harus yang pertama. Jadi itu tantangannya ya, Bu ya. Oke, Mbak Bria, tapi ada rasa canggung nggak pertama-pertama itu, Bu? Tanggung sekali, terutama anak-anak ya, di segi anak-anak nangis, kok satu kamar sama ibu, apalagi anak yang tua itu kan udah 12 tahun kan, oh maluan sama ini, enggak, ini gimana mau bicaranya kan, itu resiko kita kan. Itu anaknya kan udah beranjak remaja juga. Ini yang remaja 12 tahun waktu itu cowok cewek? Cowok. Nah, apalagi cowok kan, dia ngerasa gimana gitu ya, tiba-tiba ada orang baru. Tapi itulah tadi ya, dari kisah ibu ini tadi sampai suatu usaha itu 1000 langkah itu dimulai dari langkah pertama Sarabay TV. Itu luar biasa sekali. Jadi jangan pernah takut untuk memulai. Kalau untuk modal nih, Bu, waktu itu ada ibu ngeluarin modal nggak? Enggak, kalau waktu dulu modal enggak begitu besar sih, karena udah kamar udah tersedia, semua alat rumah sudah tersedia. Enggak begitu kan, bisa dikatakan enggak ada modal, salah nanti ya. Iya, jadi modalnya enggak yang terlalu ribet gitu. Ya betul, karena memang bukan membangun dari awal, Sarabay TV, karena dari kamar gitu ya dijadikan kontrakan untuk mahasiswa pada saat itu, Bu. Iya, mahasiswa. Luar biasa, dan aku ngebayanginnya ini luar biasa sekali ya, seperti apa Ibu Mary dan anak-anak gitu bisa membaur dengan sesama. Tapi kalau kita tidak memulai, kapan lagi ya, Bu? Kapan lagi? Dan siapa lagi? Siapa lagi? Karena kalau kita lihat latar belakang Bu Mary tadi, akibat dari perceraian itu beban ganda yang awalnya ganda tambah berlipat-lipat ganda, apalagi menghidupi 4 anak. Tapi alhamdulillah beliau masih sehat, bugar di tahun 2025, itu hitungannya udah 20 tahun. Luar biasa sekali Ibu ini. Langsung ya, Sarabay TV, aku kayaknya terbesit, nggak ada sebenarnya tantangan yang besar kalau kita mau. Betul. Luar biasa. Ada keinginan. Betul sekali, keinginan yang pertama. Dan lanjut Ibu, kita bahas tentang kos-kosan. Selain tantangan, kalau respon keluarga pada saat itu, Bu, tetangga, gimana, Bu? Sangat baik. Terutama kedua orang tua sangat support sekali. Karena dia waktu itu kan dia sangat bahagia sekali lihat anaknya kayak gitu kan. Nggak ada kerja di luar, bisa jaga anak-anak dengan baik, bisa jaga rumah dengan baik. Pemasukan ada, sangat support sekali. Posisinya baik keluarga sama keluarga saudara juga. Semuanya, support semua. Itu posisinya orang tua Ibu masih ada waktu itu. Masih ada. Di mana, Bu? Dia tinggal di daerah Sukamerindu. Oh, Sukamerindu ya. Jadi terpisah ya. Kayak luar biasa. Jadi memang support keluarga itu sangat penting ya, Bu, ya, untuk menunjang usaha kita. Karena kalau bukan sangat support sekali, seorang tua dan keluarga sangat support sekali. Sampai sekarang pun keluarga rata-rata semuanya buka kosan semua. Karena udah mencontoh dari saya tadi kan, mencontoh semua rata-rata. Masya Allah, luar biasa. Jadi dari hal ketidaksengajaan gitu ya. Jadi suatu usaha keluarga. Inspirasi bagi dia. Betul. Jadi sosok inspirasi bagi keluarga nih, Bu Mary. Bahkan tetangga pun gitu. Oh gitu. Awal dari gang kami itu kan nggak ada yang buat. Saya pertama kali. Yang di gang? Di gang saya itu. Oh, luar biasa Sarabay TV. Jadi responnya baik ya, nggak ada yang nyinyir dan segala macam ya. Luar biasa. Ini suatu inspirasi sekali ya, Sarabay TV di rumah yang awalnya bukan yang terbesit mau bikin kontrakan nih, beli tanah, bangun bangunan. Enggak, ternyata dari rumah loh, Sarabay TV, dari rumah yang harus dibagi kamarnya, bukan hanya kamar ya, Bu ya. Peralatan dapurnya segala macam harus berbaur pada saat itu, dan sampai sekarang alhamdulillah dan menjadi inspirasi bagi keluarga dan lingkungan sekitar. Luar biasa sekali Ibu. Tapi pada saat itu, Bu, yang apa ya, istilahnya dikatakan tantangan, pernah nggak sih, Bu, terbesit sama Ibu, aduh kayaknya ini nggak meyakinkan, atau pada saat itu masih kurang, gimana, Bu? Pernah nggak pada titik seperti itu?
Kalau kita ikuti kemauan manusia ya, normal-normal aja, selalu kekurangan terus. Iya, betul. Tapi prinsip saya selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Intinya ya. Jadi pernah terbesit kayak gitu. Terbesit kalau kita nggak mampu sama kita kan nanti kita bisa stres. Betul, betul. Nah, jadi saya bersyukur aja dengan apa yang saya jalani sekarang ini, saya bersyukur sampai saat ini. Masya Allah, luar biasa. Jadi intinya bersyukur. Kalau mau usaha itu niat, kemudian usaha ya Bu ya. Modal kalau kadang kali Bu, kalau saya dengar itu ya, kalau mau buka usaha modalnya sekian juta. Biasanya ya lokasinya harus kayak gini-gini, nanti ya perintilan dan segala macam. Itu biasanya yang harus dimulai. Gimana menurut Ibu? Enggak, kalau saya itu enggak, dari hasil kontrakan itu aja yang kita gunain. Di samping itu kan anak kos sekarang yang ingin buat sarapan pagi, dia pesan sama kita bisa. Nah, terus sekarang tuh saya juga nyewakan per hari. Per hari, mingguan, dan bulanan, tahunan. Nah, semua pokoknya yang penting saya tuh mengambil semua peluang. Ya, peluang ada, ambil. Tapi dengan konteks ya, bukan untuk yang bukan pasangan. Oke, betul. Yang harus ada buku nikah. Iya. Karena memang misalnya ada tes ya Bu ya, yang mengharuskan misalnya masyarakat yang ke Bengkulu, misalkan biasanya per hari atau per minggu gitu ya, nggak mungkin misalnya jauh-jauh dari Linggau gitu mau ke Bengkulu langsung. Itu berarti bisa Bu ya? Bisa. Wow, luar biasa Sahabat TV. Jadi bukan hanya kosan, aku pikir konsepnya kos-kosan para pelajar atau mahasiswa aja, tetapi ini juga dibuka untuk masyarakat luas yang berkepentingan di Bengkulu dengan budget yang murah gitu Sahabat TV. Dan kita masih akan berbincang bersama dengan Bu Mary, dan kita masih akan dengarkan seperti apa kisah dari owner Pondokan Deklariko ini sendiri. Tapi kita jeda dulu sejenak Sahabat TV, jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Pagi khas Bengkulu. PT Anugrah Kuba Mandiri atau dikenal dengan AKM Tour merupakan perusahaan yang bergerak di bidang tour dan travel dengan tujuan memberikan kemudahan dan pelayanan istimewa kepada para jemaah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, serta memberikan pelayanan pelanggan untuk paket pariwisata domestik dan internasional, dan menjadi satu-satunya perusahaan resmi yang memiliki izin penyelenggara ibadah haji khusus di Bengkulu. Visi AKM Tour melayani pemberangkatan beribadah menuju Tanah Suci dan mengutamakan pelayanan yang memuaskan para jemaah. Keistimewaan kami dengan pelayanan optimal, tenaga yang profesional, dan bimbingan ibadah. Berbagai macam paket kami sediakan serta memberikan pelayanan yang terbaik. Percayakan perjalanan ibadah umroh dan haji Anda bersama AKM Tour. Insya Allah kami amanah, insya Allah kami yang terbaik. Rindu Baitullah, pakai AKM, raih ridho ilahi Robbi. Allahu Akbar. Pegawai kau? Dado lagi nyekel HP kona. Dado gawe. Emak nonton BTV aja, Sep. Emang bisa di HP? Bisa lah, cek ini caranya. Caranya gampang. Buka Google Play Store di HP kamu. Ketik YoTV di pencarian, lalu pilih YoTV untuk on. Setelah install, tunggu beberapa saat. Setelah terinstall, buka aplikasi YoTV-nya, ikuti petunjuk daftar. Selesai deh. Nikmati siaran BETV di HP kamu, pilih channel publik dan pilih BETV. Selamat menonton. Nah, lo tahu kan caranya gimana, Sep? Oh, gampang ternyata ya.
Nah, di sana segalanya, jangan lupa nonton BTV Beken. Sobat TV, terima kasih Anda masih menyaksikan Ngopi Ngobrol Pagi khas Bengkulu, dan tentunya masih bersama saya Milvina Dalia dan juga Ibu Mary Mulyani selaku owner Pondokan Deklariko. Jadi memang inspirasi dari Bu owner ini bukan dari, kalau bahasa anak muda itu Bu, perintis bukan pewaris. Ya, betul. Bahasanya ya luar biasa. Tapi ini Serambi TV apalagi untuk anak muda yang memulai usaha, bukan hanya kos-kosan, dan untuk masyarakat Serambi TV di rumah juga, kalau ternyata usaha itu nggak harus modal dengan berjuta-juta berini, tapi niat dan bersyukur. Karena betul, saya setuju sekali dengan Bu Mary, kalau kita kaitkan dengan sifat manusiawi, kekurangan itu nggak pernah ada habisnya. Ya Bu ya, selalu aja kurang, tapi seperti apa kita harus bersyukur. Dan alhamdulillah selama 20 tahun Ibu Mary masih konsisten dengan usahanya selaku owner dari Pondokan Deklariko ini sendiri. Balik lagi kita ngobrol nih Bu. Oke, selama 20 tahun ini sekarang udah ada bedengan nih Bu. Nah, untuk posisi rumah yang kamar yang dijadikan kos-kosan yang pada waktu 2005 ini masih disewakan enggak? Sekarang masih. Masih? Masih. Jadi ada perubahan enggak Bu? Ada, perubahannya ada. Jadi gimana tuh konsepnya kalau sekarang? Apa masih berbaur? Enggak, udah tersendiri. Satu bedeng dengan 2 kamar, satu bedeng dengan 2 kamar, ada teras, dapur, kamar mandi tersendiri, ada parkiran mobil. Oke. Nah, kalau kita hitung dari tahun 2005, berapa lama nih Ibu nyampur berbaur dengan anak kos yang dapur sama-sama, itu berapa tahun Bu? Sekitar 5 tahun, 6 tahun. Lumayan lama Lumayan juga ya. lama. Ini anak bujangnya tadi pantesan dia ngedumel. Merontak karena memang ada rasa nggak enak. Tapi betul, kalau kita nggak tegaskan ya nggak bakal seperti sekarang ini. Luar biasa sekali. Tapi normal Bu, karena anak bujang itu tadi. Nah, oke, kita bahas ke kos-kosannya nih. Sekarang udah ada 20 pintu kamar. Ya Bu, 20 kamar ya Bu ya. Ini ada yang bedengan. Bedengan ini kalau konsep yang bedengan seperti apa Bu? Bedengannya itu satu bedeng itu dengan 2 kamar. Nah, 2 kamar itu ada teras, ada ruang tamu, dapur, kamar mandi, WC di dalam semua. Oh, luas berarti ya. Lumayan. Kalau untuk fasilitas Bu? Fasilitasnya tergantung mahasiswanya mau berfasilitas atau enggak. Kalau dia memang nggak ada fasilitas, dia minta disiapin, kita siapin. Oh gitu, jadi fleksibel ya. Kalau mereka mau bawa sendiri, silakan. Tapi kalau mau misalnya request, Bu, saya jauh nih dari misalnya dari Kaur mau bawa kasur susah. Dengan harga beda. Iya pasti dong. Serambi TV kita juga tahu kalau kita mau bawa kasur dari Kaur itu berapa ongkosnya, Bu. Betul. Belum mau beli lagi. Jadi memang kalau nggak mau ribet gitu ya, langsung aja kontak Bu Mary. Kebutuhannya apa aja langsung digas. Tinggal telepon aja. Betul. Tapi memang dengan harganya berbeda. Kita juga tahu ya bersama-sama kalau yang ada fasilitas dan non fasilitas pasti berbeda. Tapi tenang aja, Bu Mary selalu menyediakan sesuai dengan kebutuhan. Apalagi untuk para mahasiswa yang akan melanjutkan studinya ini, karena bentar lagi pengumuman UTBK nih ya Serambi TV. Jadi silakan kontak-kontak Bu Mary sebelum kehabisan. Apa udah habis Bu? Udah ada sisa 2 lagi. Masih ada sisa 2 lagi. Jadi silakan, nanti kita akan tanyakan seperti apa harganya. Tapi itu di segmen ketiga ya Serambi TV. Janji saya di segmen ketiga kita langsung bisik-bisik sama Bu Mary berapa harganya per tahun, per bulan. Dan apalagi untuk wisuda ini, untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang anaknya bentar lagi wisuda di bulan Juni gitu ya, bingung mau tinggal di mana. Nah, bisa juga tuh sama Bu Mary, tapi di segmen 3. Jadi pantengin terus Serambi TV. Kita masih lanjut ke kisah Bu Mary. Nah, kalau untuk aturan yang belum ke aturan ya Bu, kalau untuk manfaat terbesar yang dari 24 jam di lokasi kos Ibu tuh apa Bu, tugas Ibu sendiri? Terutama manfaatnya income masuk setiap hari, mingguan, bulanan, tahunan. Oke, luar biasa ya. Jadi kayaknya kalau per detik bisa dihitung, itu per detik juga bisa dihitung. Luar biasa Serambi TV. Karena memang ini kalau saya lihat gitu ya, nanti boleh Ibu tambahkan.
kalau masalah usaha tentang kos-kosan ini, dia modalnya nggak setiap hari kita keluarkan, tapi pemasukan masuk terus gitu ya, luar biasa. Dan kalau untuk perombakan, Bu, misalnya paling ada hal yang harus dirubah, misalnya cat dan segala macam, itu biasanya Ibu lakukan berapa bulan, Bu? Setahun sekali. Setahun sekali. Nah, tuh, makanya. Dan tergantung juga lihat kalau masih bagus tahun ini ya nggak diperbaikin, itu nggak dicat lagi. Tapi kalau memang udah agak buram, udah itu diperbaharui lagi. Biasanya yang selain cat yang diperbarui setiap tahun apa, Bu? Kayaknya sih kalau setiap tahun itu enggak. Enggak ya? Enggak. Karena memang bangunan itu enggak per tahun enggak gitu ya. Cat aja kalau panjang. Betul. Cat di rumah kita aja 1 tahun 2 tahun itu masih cerah sekali Sahabat TV. Paling kayaknya kalau air enggak juga ya. Kayak aman, Bu, air. Nah, air aman. Kalau masalah air itu kan kita kasih mesin air satu bedeng, satu mesin air, 1 gitu. kWh. Oh, berarti cukup luas juga ya. Kalau untuk listrik gimana, Bu? Token masing-masing. Tokennya masing-masing. Berapa watt itu kira-kira? Ada yang 900, ada 1300. Oh, jadi. Tapi mereka itu saya bebankan bayarnya harus sama saya. Oh, gitu. Setiap walaupun token. Karena apa? Karena mereka tuh kan satu kamar berdua. Kadang tuh kan beda, bukan saudara kandung, kadang kan teman sama teman mereka kan. Nah, kadang satu kamar ada di kosan, kadang satu kamar nggak ada di kosan, listriknya habis. Oh iya. Jadi betul. kalau dia ngumpul sama kita kan, dia ngumpul sama kita kan, non-stop listriknya tetap harus ada terus. Betul, bisa dihandle juga. Nah, dulu pernah kita bebankan sama mereka masing-masing kan, tapi kendala mereka sering ribut mereka. Saya udah kemarin beli pulsa, tapi dia nggak pulang 3 hari, nggak mau belajar, mau minum mau air, mau masak, gimana, Bu? Sering komplain kayak gitu. Akhirnya dipisahin lah sekarang. Oh, jadi dari masalah hal kayak gitu tadi terbitlah untuk kayaknya ibu aja yang handle. Karena memang kita nggak bisa maksa juga, ayo balik ini. Karena kebutuhan kita beda-beda Sahabat TV, apalagi libur yang panjang itu kan nggak mungkin nanti. Siapa tahu itu listriknya atas nama ibu juga kan, nanti diputus PLN dan nggak bisa. Sahabat TV itu memang ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi ada kalau saya, Bu, gimana, Bu? Ada juga yang apartemen 1 yang lama. Belum saya ganti, memang udah lama pertama kali itu kan apartemen. Belum saya ganti sampai sekarang. Itu memang saya bebankan sama anak kos itu yang apartemen. Oh, gitu ya. Tapi ada bedanya nggak, Bu? Kalau dari segi pembayaran? Pembayaran sama aja. Sama aja. Cuman beda nama itu tadi. Siapa tahu kan ada bedanya nih karena dia udah lama. Enggak sama ya? Sama aja. Tapi kalau balik lagi masalah listrik ini tadi kan agak krusial juga kan, Bu, agak sensitif apalagi yang berdua. Tapi kalau saya pribadi Sahabat TV selaku yang ngekos juga nih, tapi kalau saya nggak mau ribet, langsung aja, Bu, kosan ini apa biaya listrik, biaya wifi. Nah, kalau untuk wifi seperti apa nih, Bu, fasilitas wifi? Dibebankan tiap bulan 50.000 satu orang. Cuma 50.000. Kalau kita beli kuota itu berapa ratus ya yang harus kita penuhi, ini cuma 50.000, apalagi kebutuhan mahasiswa itu banyak ya, Bu ya. Iya. Belum untuk laptop, HP-nya biasanya nggak cuma 1 gitu ya, luar biasa. Router juga di situ ada 3 di rumah. Oh, jadi aman ya. Aman. Nanti kecepatannya ini luar biasa sekali gimana kita bayar. Jadi silakan Sahabat TV sekali lagi bagi yang mencari kos-kosan, dan ini bentar lagi mau wisuda. Ini biasa kegiatan yang membeludak pas apa, Bu? Yang pas perharian atau mingguan, ini pas kegiatan apa aja selain wisuda, Bu? Tes unip, wisuda. Ya, itu yang kalau membeludak itu yang biasa tiap tahun kalau ya yang untuk anak unip ya, untuk mahasiswa itu kan. Kalau untuk umum itu di malam lebaran, di tahun baru, dan di tes di BKN. Oh iya. Ya, Kebetulan BKN kan dekat kita juga kan. Jadi itu aksesnya mudah. Mudah. Ya. Kalau untuk per minggu atau per hari ini seperti apa biayanya, Bu? Kalau per hari itu untuk 2 orang 100.000. Hitungan kita itu 1 kali 24 jam. Oke. Itu kalau untuk 2 orang. Tapi kalau untuk lebih dari 2 orang, satu kamar dia ngambil untuk lebih dari 2 orang, perempuan sama perempuan semua kan mereka haruskan, kalau laki-laki sama laki-laki gitu. Nah, itu 50.000 per kepala kita itu. Oh, dihitungnya seperti itu. Jadi ini menurut saya sangat
terjangkau ya Bu ya, dibanding kita misalnya nginep di hotel atau apa dengan kegiatan kita yang banyak, apalagi letaknya strategis. Ini untuk tes PPG, tes UTBK. Ini bentar lagi tes PPG Bu, bentar lagi wisuda. Kayaknya membludak lagi, ini luar biasa. Jadi silakan Sarwe TV nanti kita spill dan kita tanyakan langsung kepada Bu Mary, nanti WA-nya di mana. Ini WA-nya yang handle langsung Ibu. Iya, langsung. Nanti kita tanyakan seperti apa, sistemnya apa. Tapi sekali lagi ini bukan kos-kosan yang campur baur. Bu Mary punya peraturan-peraturan yang kuat. Salah satunya tadi kalau yang jenis yang berlainan kelamin itu harus punya buku nikah ya Bu? Buku nikah. Buku nikah ya, dibuktikan Paling dengan... tidak nggak buku nikah, KTP sama. Oh, oke. Dengan KTP yang sama. Betul sekali ya Sana BTV. Jadi jangan salah kaprah Ya nanti. enggak sama sekali, enggak bisa bebas betul. pantas ya. Bebas pantas, bukan bebas yang Sana BTV. Bebas full itu enggak. Iya, bebas pantas ya Sana BTV. Dan kita masih akan berbincang, nanti kita tanyakan seperti apa nanti pembiayaan, kemudian nanti kontak Bu Mary untuk kita tanyakan bagi Sana BTV yang akan langsung misalnya berkegiatan di bulan Juni, karena sebentar lagi nih sebelum ada yang keep di kosan Deklariko ini sendiri. Tapi kita rehat dulu sejenak, Sana BTV jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Ngobrol Pagi khas Bengkulu. Pemirsa, gara-gara travel umroh bodong, 3 orang di Belawan, Sumatera Utara gagal berangkat padahal sudah bayar total hampir 100 juta rupiah. Ya, polisi pun menangkap pemilik travel. Ya, Sarwe TV, terima kasih masih bersama kita berdua di Ngopi Ngobrol Pagi khas Bengkulu. Dan kita masih dengan tema yang sangat luar biasa pada pagi hari ini, yaitu rumah jadi rezeki, kos aman dan teratur. Nah, selain obrolan kita ini untuk dijadikan referensi Sana BTV di rumah, ini juga menjadi kisah inspirasi dari Bu Mary ini sendiri. Siapa tahu ada yang masih berlarut-larut dalam kesedihan, ayo bangkit. Karena kesedihan itu nggak akan membuahkan apa-apa ya Bu ya. Iya. Kita harus bisa berdikari, karena kita tidak ada pembatasan untuk berusaha, kemudian untuk membuka segala peluang itu. Kalau kita dibatasi, harus kita yang ambil peran ya Bu ya. Karena contohnya Bu Mary sendiri, dan udah 20 tahun beliau mampu, dan alhamdulillah ini udah luar biasa, jauh dari kata luar biasa ya Bu ya, yang dari awalnya 0 gitu sampai sekarang yang diceritakan beliau tadi. Nah, balik lagi nih kita ke konsep kos-kos atau bedengan ya bahasanya ya Bu ya. Kalau untuk informasi Bu kepada Sana BTV, siapa tahu mau menyiapkan budget dan segala macam. Kalau untuk mahasiswa dan pelajar ini kan jarang Bu yang ngambil per bulan biasanya. Paling kecil tuh 3 bulan gitu ya, atau 6 bulan, setahun. Itu biayanya seperti apa Bu? Kalau kita beda biaya harian, mingguan, bulanan, tahunan beda. Oke.
setengah tahun juga beda. Oh oke. Kalau yang setahun berapa Bu? Kalau 1 tahun yang bedengannya 1 bedengan dengan 2 kamar, 1 tahunnya 8 juta. 8 juta. Kalau setengah tahun 4 juta atau beda juga? 5 juta setengah tahun. Oh 5 juta. Beda. Jadi semakin kita panjang ngambil semakin pendek. Semakin murah gitu. Itu pun harga kalau seandainya itu bisa nego. Oh gitu? Iya, kalau sepi-sepi lagi sepi-sepinya gitu ya bisa nego kita. Tapi kalau kayaknya sebentar lagi rame banget ini Bu ya. Ini bisa nego juga nggak Bu? Bisa, aman. Oke, luar biasa Sahabat TV. Jadi silakan kontak Bu Mary, apalagi yang persiapan untuk tes PPG, seleksi guru, wisuda, apalagi untuk mahasiswa nih. Jadi tapi kalau saya sarankan ngambilnya untuk mahasiswa ngambilnya per tahun karena lebih terjangkau Iya, yang lebih 8 juta terjangkau. dan insya Allah aman dipantau 24 jam bersama Ibu Mary. Jadi kalau ada apa-apa silakan hubungi beliau langsung. Ada pula enaknya, Gimana, satu kamar Bu? bisa berdua. Oke, satu kamar bisa berdua misalnya biasanya nih Bu, pengalaman saya nih, misalnya saya nih ngambil sama teman saya satu kamar berdua 8 juta atau ada biaya tambahan karena Kalau berdua? tahunan nggak, biaya tambah tahunan nggak, tetap kalau yang tahunan. Jadi 4 juta 4 juta. 4 juta, berarti mereka 1 orang 1 tahun 2 juta. Lebih murah sana BTV. Kan lebih hemat lagi kan? Betul, apalagi misalnya persepupuan atau teman Iya, dekat banyak. itu bisa banget. Dan kamarnya juga 2, aman, nggak bakal rebutan bantal. Ada itu. ruang tamu juga lagi. Nah, betul. Ada teras lagi. Nah, itu fasilitasnya. Parkiran mobil. Nah, itu kayaknya langsung chat aja sih, apalagi mahasiswa baru nih. Karena lebih terjangkau sekali. Iya. Bu. Kenapa Ibu lebih apa ya istilahnya? Memurahkan untuk yang apa namanya mahasiswa Karena dan kita berdua. merasa juga anak kita kan udah mahasiswa juga ada kan. Jadi merasa anak kita kalau saat ini di rantauan gitu gimana, kita merasa sebagai orang tua ya bagi yang mampu, bagi yang nggak mampu kita mikir juga. Jadi kita kan menengah ke bawah juga kan. Jadi dalam arti kata kasihan orang tuh benar-benar mau cari ilmu yang benar, keadaannya kondisinya gimana gitu. Terutama fasilitas di rumah juga nggak begitu wow gitu ya, nggak biasa aja. Karena memang sebenarnya kalau masalah fasilitas itu yang penting kita nyaman, Iya. ada tempat tidur, air, lancar, itu sebenarnya udah sangat cukup sebenarnya Bu, kalau saya lihat teman-teman saya. Kalau untuk masalah fasilitas kita tuh kalau untuk kuliah gitu Ibu ya, bukan untuk gaya hidupnya, betul. tapi kebutuhan kita sebagai manusia, kebutuhan dasarnya. Kalau masalah ada ini kayaknya enggak juga. Nah, ini cerita Ibu selama 20 tahun, masalah-masalah kecil yang sering Ibu hadapi apa sih Bu? Masalah kecilnya masalah keseharian, yang masalah kecilnya seperti sampah, seperti air, listrik itu ya, itu utama itu kan. Nah tapi saya tanggung itu, bebankan mereka tanggung jawab. Iya betul. Kalau mereka bertanggung jawab kan udah tahu dengan tugas mereka masing-masing kan, dia nggak bakalan ada yang macam-macam gitu. Contoh di antara sampah, seandainya kan sampahnya berserakan di depan kamar. Nah, terus saya walaupun saya bersih, sekelilingnya saya bersih, kalau ada sampah di depan kamar saya tidak akan bakal ambil. Betul. Karena apa? Tanggung jawab dia tadi. Nah, setelah dia pulang dari kos saya bilang, "Tadi sampah kalian ya?" "Iya, Bu, lupa tadi mau cepat kos ke kampus," katanya. Diambil. Itu saya itu. Kalau masalah air juga tadi kan, kalau masalah air tadi 1 bedeng, 2 kamar, 1 mesin. Oh gitu. KWH juga gitu, 1 bedeng, 2 kamar, 1 KWH. Jadi nggak bakal macet-macet. Nggak bakal macet. Nah kalaupun seandainya macet, air nggak ngalir atau ada kendala di mesin atau kendala apa tuh, saya suruh kasih tanggung jawab dia dalam arti kata kita perbaikin, suruh tukang, dia yang bayar. Karena kita kasih tanggung jawab tadi. Iya, ini udah dikasih fasilitas yang bagus gitu ya, harus ya Tapi ini kalau kan dari kita. Kalau kita nggak kasih tanggung jawab, kadang anak kos sekarang ada yang lain, apalagi laki-laki, udah dipin mesin dari pagi sampai sore nggak dimatiin. Nah. Kadang mesin kepanasan kan, kadang rusak kan. Bisa meledak gitu. Bisa jadi. Tapi itu lebih ke laki-lakinya ya Bu ya. Kecuali kalau kerusakan besar, tadi saatnya ada memang harus diganti, ya kita ganti. Kalau kerusakan kecil kita kembalikan ke mereka. Iya betul, itu sebenarnya menjadikan kita disiplin juga belajar, bukan berarti masalah sampah gitu ya, bukan berarti kita nggak bisa mungut atau Bu Mary nggak bisa mungut, tapi sebenarnya tanggung jawab kita sebagai penghuni. Tapi sebenarnya bukan hanya untuk kita kos-kosan ya Bu ya, dimanapun kita hidup, dimanapun kita tinggal, itu sampah itu adalah tanggung jawab kita sendiri. Sahabat TV itu ya Sahabat TV. Nah kalau ini kan putra putri ya Bu ya, jadi menerima kosan putra putri ini, untuk pemisahan putra putrinya seperti apa Bu? Nah kalau 1 bedeng itu putra, ya putra semua harusnya 2. Oh gitu. Nah tapi 1 bedengnya putri, ya putri semua harusnya. Jadi aman ya Bu ya, ya, aman. Walaupun satu lokasinya orang bilang gabung, tapi nggak satu kamar kan? Iya betul. Beda-beda mereka kan.
dan insya Allah aman juga karena ini dipantau langsung oleh Bu Mary. Nah kalau untuk aturan selain sampah, kemudian penanggung jawab dari fasilitas-fasilitas, aturan yang paling penting menurut Ibu yang terus Ibu pertahankan kepada anak kos apa Bu? Bertamu. Oh oke. Bertamu dalam arti kata kosan cowok ya. Kosan cowok boleh terima tamu siapapun boleh, tapi dengan ketentuan yang tertulis, yang tertera, yang udah dia baca dari awal kan. Nah, terima tamu laki-laki, perempuan silakan, tapi dengan pintu terbuka lebar. Dengan jam waktu yang telah ditentukan kalau malam. Kalau malam kan malam biasa kan jam 10 malam, 10 malam paling itu udah bubar. Jam 11 malam kalau malam liburan. Oh iya, karena anak muda kita juga nggak bisa ngelarang gitu ya Bu, luar biasa. Jadi tapi insya Allah sahabat BTV ada aturan-aturan tertulis yang memang sudah disepakati kedua belah pihak, bukan yang dibuat langsung oleh Bu Mary. Jadi kayaknya sistemnya seperti apa Bu? Apa mereka pas mereka datang itu udah Ibu kasih atau seperti apa Bu? Pas mereka mau ngontrak kita tanya dulu, fasilitas ini yang harus diikutin, aturan-aturan ini yang harus diikutin. Jadi maksudnya udah tahu nih udah kedua tahu. belah pihak ya, nggak secara sepihak aja, dan itu ada yang tertulis sahabat BTV. Jadi ini sebenarnya untuk kebaikan kita bersama yang disampaikan oleh Ibu Mary, aturan-aturan yang dibuat itu seperti itu ya sahabat BTV. Nah kalau untuk masalah per harian ini Bu, ada nggak kalau biaya nih Bu? Ini biasanya biaya yang sahabat BTV tanyakan ini kan Bu. Ini terkait dengan misalnya nih ada wisuda gitu kan. Untuk wisuda ini kan biasanya itu ramai kan, ada keluarga-keluarga. Ini ada nggak perbedaannya dengan hari-hari besar lain, misalnya Lebaran atau Tahun Baru, berapa Bu biayanya? Sama aja sih kalau acara-acara kayak gitu kayak wisuda, kan keluarga rata-rata kan, satu keluarga tuh biasanya ngambil satu bedengan tuh diambilnya semua. Paling 300 satu hari, satu keluarga kan orang berapa, sini orang 6, orang 8, atau orang 10, terserah mereka lah, pokoknya satu bedengan dia ambil 300 satu hari. Per hari. Kadang dia ngambil 2 hari, 3 hari. Kan lumayan juga itu kan. Betul. Jadi memang dibuka. Tapi kan kita nggak tiap hari acara kayak gitu kan, nggak tiap hari. Iya betul. Nggak, kalau tiap hari kayak enak bener. Enak betul. Oke. Nah kalau ini kan Bu untuk sistem per hari ini, kalau misalnya full itu gimana dialihkannya Bu? Di kosan keluarga saya ada adik punya, kakak punya juga. Kita alihkan saling kerjasama. Oh iya betul tadi. Lu pas kan biasanya kalau apalagi tahun ajaran baru gitu full, dan tiba-tiba ada yang wisuda atau ada yang Lebaran atau ada tahun baru gitu kan. Ini berarti dialihkan ke keluarga. Ke keluarga. Karena kami lingkup keluarga. Di sana lingkup keluarga. Yang lokasi yang di keluarga itu di tempat yang sama? Di tempat yang sama. Oh seperti itu. Jadi maksudnya siapa tahu kan dilemparkan ke lokasi yang berbeda. Oh dekat situ kebetulan juga lokasi itu kan dulu tanah orang tua dulu kan. Jadi kami 8 saudara situ semua. Ada 5 yang berdiri di sana, 5. Yang 3 enggak kontrakan semua mereka. Itu sama Bu, sistem pembayaran dan sama, segala macam. Sama ya. Tapi ada yang agak lumayan. Dari awal dia membuat bentuk kos-kosan. Kalau kita kan memang dari kamar, dari awal pertama rumah kita sendiri. Kalau mereka ada yang buat memang dari awal buat kos-kosan. Itu karena udah belajar dari Ibu tadi. Karena kalau Ibu kan pemula ya ibaratnya. Kalau yang lainnya udah niru nih, udah tahu kan apa yang menjadi kesalahan, apa yang menjadi kekurangan, itu langsung dibuat dan segala macam. Belajar dari yang tua dulu nih. Kayak Ibu anak tua. Enggak, saya anak nomor 4 kebetulan dari 8 saudara. 5 perempuan, 3 laki-laki. 3 laki-laki, iya. Tapi yang untuk yang memulai tadi, ya belajarnya dari Bu Mary ini tadi, sahabat BTV. Tapi yang namanya rezeki nggak akan ketukar ya Bu, apalagi sama sesama saudara. Jadi itu sahabat BTV ya, bagi yang sedang mencari istilahnya kalau untuk per hari itu rumah atau bedengan yang bisa disewakan per harinya itu 300.000 dan itu udah satu bedengan. Jadi nggak dipatok mau berapa orang dan berapa orang ya Bu ya kalau per hari itu. Jadi yang mencari untuk tes dan segala macam silakan hubungi Bu Mary ya sahabat BTV, dengan harga yang cukup terjangkau kalian sudah mendapatkan fasilitas yang insya Allah memenuhi standar ya Bu ya, dengan air dan segala macam. Nah balik lagi kita ke cerita nih Bu. Kalau untuk ini kan kadang aturan itu kan ngeyel nih Bu ya, mahasiswa dan segala macam. Tapi ada misalnya kerusakan dan segala macam, seperti apa Ibu menangani atau menegur yang bersangkutan ya Bu ya. Ini kan bisa dijadikan untuk para pelaku usaha yang kos-kosan juga nih Bu. Seperti apa kalau Ibu, karena Ibu udah cukup lama juga bergelut di dunia kos-kosan ini, udah 20 tahun. Itu ya pertanyaan Ibu. Tapi kita tahan dulu Bu, kita jeda dulu sejenak. Sahabat BTV kita akan tanyakan seperti apa untuk aturan, dan itu juga sebagai gambaran
gambaran untuk orang tua yang sedang akan mengekoskan anaknya untuk pertama kali, insya Allah di jangkauan Ibu Mary semuanya aman. Tetap jangan kemana-mana di Ngopi Ngobrol Pagi khas Bengkulu. Tes udah dilewatin tapi gagal lagi. Sampai otak rasanya nyut-nyutan sendiri. Tenang, sekarang saatnya kamu move on kawan. Karena ini pilihan keren yang bikin masa depan makin kinclong. Berani wujudkan mimpi, langsung daftar di UMP. Hi guys, we are international students of Universitas Muhammadiyah Bengkulu. We encourage you to join us at this university. Universitas Muhammadiyah Bengkulu, terdepan dan mencerahkan. Tes udah di Ya, Sobat TV, terima kasih Anda masih menyaksikan Ngopi Ngobrol Pagi khas Bengkulu dan masih di tema yang sama, yaitu Rumah Jadi Rezeki Kos Aman Teratur. Dan dari sebanyak perbincangan saya bersama dengan Bu Mary itu tadi ya, jadi bisa diambil hikmahnya, diambil inspirasinya, kemudian juga referensi juga bagi Sahabat TV yang sedang mencari tempat tinggal untuk seminggu, 2 minggu, sehari, atau 2 hari, atau bahkan per tahun. Jadi silakan bersama dengan Bu Mary. Nah, kadang-kala tuh Bu, kita balik lagi nih ngobrol Bu, kadang-kala ada kekhawatiran. Bu juga sama kayaknya kalau misalnya orang tua yang belum pernah gitu nyekolahin anak yang ke tempat jauh, selalu di dekapnya, ini kan ada kekhawatiran sama orang tua Bu. Ya, kadang hal-hal yang kita tidak inginkan ini bisa terjadi. Nah, seperti apa Bu untuk mengantisipasi, dan ini juga sebagai apa ya, penguatan gitu ya, katakanlah seperti itu untuk orang tua yang di luar sana yang akan menyekolahkan anak di luar jangkauan, ibaratnya yang di luar jangkauan mereka. Ini seperti apa Bu tips dari Ibu selaku ibu kos dan selaku seorang ibu juga? Nah, kalau menurut saya, kalau orang tuanya langsung mengantar ke saya, menitipkan anaknya langsung secara dengan saya, kita kan ada punya beban. Betul. Beban mental untuk anaknya kan. Nah, jadi kita anggap aja seperti anak kita sendiri. Cara kita gimana sama anak kita, begitupun sama anak kos. Karena orang tua dia udah nitip sama kita kan. Beda kita kalau orang yang langsung nggak dititipin sama anaknya kan, kita agak cuek gitu ya. Tapi kalau ada orang tua yang nitip langsung dengan kita ada rasa beban mental kita. Tambah beban gitu. Tambah beban ya? kita. Untuk menjaga. Iya, untuk menjaganya. Lebih agak ekstra sedikit. Oke. Berarti memang ada masalah yang seperti itu ada Bu? Ada. Ada ya? Ada. Jadi seperti apa Bu, perilaku ibu atau sikap ibu ke orang tuanya sama ke anaknya? Karena memang ini, Bu, ini anak saya Bu, tolong dititip, itu seperti apa Bu? Nah, kadang dia sering nelpon, Bu gimana anak saya Bu, kalau masih dalam keadaan yang biasa-biasa, nggak ada
nggak ada tingkah yang mencurigakan atau yang ini kan, ya kita kasih tahu apa adanya lah. Iya betul. Sering pulang malam nggak Bu? Nggak. Kalau sering pulang malam kita ceritain ada. Sering ngumpul teman nggak Bu? Ya ada. Kita jujur aja, nggak mau kita nutupin kesalahan anak itu, nggak mau kita. Kan? Ya, ibunya itu senangnya di situ. Iya. Oh tadi anak saya nggak pulang, ya nggak pulang udah 2 hari. Nah itu kalau dia orang tua yang sebangsa rewel gitu ya, yang rewel itu nelpon, Bu anak saya gimana Bu keadaannya Bu? Baik. Dipulang terus nggak Bu, ada pernah nggak pulang? Kita tahu. Iya betul. Akhirnya dia marahin anaknya, ibu cerita sama ibu saya ya. Karena sebenarnya untuk kebaikan Sahabat TV. Jadi ini untuk orang tua yang ingin menyekolahkan, khususnya masuk perguruan tinggi ya Bu ya. Saya sarankan untuk mencari tempat tinggal, kos-kosan, pondokan atau bedengan yang memang itu dihandle langsung dalam jangkauan pemilik kos, seperti yang kosan Deklariko, karena memang dari ibu Mary sendiri yang akan menangani, dan kalian bagi para orang tua bisa menyerahkan anaknya langsung karena CCTV berjalan. Ya, anggaplah seperti itu ya Bu ya. Iya, betul. Nanti kegiatan anaknya insya Allah akan diberitahu oleh Bu Mary. Ini sebenarnya untuk kelegaan orang tua sendiri, yaitu ya Sahabat TV. Nah balik lagi Bu, ini sudah segmen terakhir, tidak terasa kita ngobrol panjang lebar gitu ya. Jadi kira-kira Bu, untuk misalnya Sahabat TV udah berniat gitu ya Bu ya untuk mencari kosan atau mau lihat-lihat, ini kosannya berada di mana nih Bu? Di unit belakang, di belakang lapas perempuan, Gang Setia 1. Di Gang Setia 1 ya, di belakang Kandang lapas. Limun. Ya, di Kandang Limun. Nah ini cocok banget, ini letaknya sangat dekat dengan Universitas Bengkulu ya Bu ya. Jadi silakan bagi teman-teman mahasiswa pelajar yang ingin mencari kosan, karena tinggal sisa 2 bedengan lagi. Dan untuk nomor yang bisa dihubungi Bu? 08 13 777 06 594. Oke, ulangi sekali lagi Bu. 08 13 777 07 594. Oke, 06 594 08 13 777 06 594. Jadi silakan 24 jam insya Allah dibalas sama Bu Mary ya. Nah kalau untuk Facebook kadang-kala kalau yang jauh Bu nggak bisa datang langsung ya, mau minta kirim video dia. Iya, minta kirim video atau lihat-lihat kamarnya gimana. Iya, boleh. Itu di mana Bu, bisa ada media sosialnya nggak Bu? Ada. Di mana Bu? Di Pondokan Deklariko media sosialnya. Oke, di Pondokan Deklariko. Jadi silakan Sahabat TV di rumah lihat-lihat di Facebooknya Pondokan Deklariko, nanti bisa tanya lewat komentar, dan tadi nomornya sudah di-share juga. Silakan tanya seperti apa mekanismenya, karena bisa nego. Bisa nego. Bisa nego sama Bu Mary ya Sahabat TV. Jadi apalagi silakan. kita kenal sama orang tuanya. Oke, itu bisa lah ya, kedip-kedip mata sama Bu Mary sendiri. Karena kita langsung kan, sama kita langsung kan. Betul. Akhirnya Sahabat TV. Nah Bu, satu pertanyaan lagi, pesan dan harapan untuk masyarakat Sahabat TV yang ingin memulai usaha sama untuk Pondokan Deklariko. Nah kalau untuk saya itu, kalau saya akan lebih baik lagi kan, akan lebih baik amanah dan tanda kutip anti zina. Oke. Karena itu perlu ditekankan. Itu penting. Ya, Bu, ya? Tidak ada yang bisa bebas full, itu nggak ada. Di kosan kami nggak ada. Iya. Kalau untuk Sahabat TV Bu, di rumah yang ingin memulai usaha seperti Ibu? Ya berawal dari hal yang kecil dulu. Iya. Untuk kita maju ke depan. Memulai untuk ke depan. Berawal dari yang kecil. Oke, itu ya Sahabat TV. Jangan pernah takut untuk memulai, karena ketika kita tidak memulai, maka tidak akan ada hasil yang tidak bisa kita bayangkan ya Bu, yang lebih baik lagi. Bu Mary, terima kasih banyak telah berbagi inspirasi, telah berbagi kisah, telah berbagi referensi juga kepada Sahabat TV di rumah. Sehat terus Ibu, biar bisa menjaga 24 jam lagi. Sehat selalu. Sehat, karena memang kesehatan yang nomor satu. Sehat selalu. Betul sekali. Semoga makin sukses usahanya. Amin. Bisa buka 10 pintu, 20 pintu, bahkan 100 pintu ke depannya Ibu, saya doakan. Dan untuk Sahabat TV juga yang sedang mencari, sekali lagi saya tekankan, yang sedang mencari kos-kosan kemudian pondokan atau sekedar untuk ngetes butuh per hari dan per minggu, jadi silakan hubungi Bu Mary, tadi nomornya sudah tertera, dan Facebook di Kosan Deklariko, jangan sampai salah. Dan sekaligus terima kasih juga Sahabat TV telah menyaksikan Ngopi dari awal sampai dengan selesai. Jangan lupa terus saksikan Ngopi setiap pagi dari jam 8 sampai dengan selesai. Akhir kata saya Milvina Dahlia beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.